kira-kira kalau misalnya ada orang yang lagi nonton, terus masih suka self diagnose sendiri nih, kayaknya aku depresi apa segala macam. Itu cara terbaik untuk mereka tahu mereka tuh sebenarnya cuman kayak tadi stres akut doang, atau ada gangguan yang harus ke psikiater, itu di bagian mana? Gimana cara mereka menakarnya gitu? Kalau ragu, udah ngeliat nih, ragu, datang aja. Datang Klarifikasi aja lah ya. iyalah. Gak ada stigma juga kan. Kadang-kadang orang mikir ada stigmanya kan. Ya kita akhirnya jadi men-self stigma gitu. kan. Kadang ada gini ya, pasien datang, udah dia pakai topi, pakai hoodie, pakai kacamata hitam, pakai masker, masih nunduk coba. Siapa yang mau kenal? Takut dilihat. Iya, siapa yang mau kenal? Terus dia bilang gini ke perawat, Bu nanti kalau saya dipanggil nomornya aja ya Bu ya, jangan dipanggil namanya. Kenapa setakut itu untuk? Karena nggak semua orang bisa nerima lah berobat. Oh, karena apa? Ada rasa dia takut dianggap lemah atau memang Bisa. takut dilihat masyarakat, ih dia ke psikiater gitu? Bisa, banyak loh orang berobat ke psikiater tuh penuh dengan perjuangan. Satu, meyakinkan orang lain bahwa dia perlu dibantu. Kedua, meyakinkan orang lain bahwa dia gak baik-baik aja. Karena biasanya belum tentu orang depresi itu tampilannya depresi. Aku ada pasien yang tampilannya depresi tapi happy banget kalau ketemu di luar. Dia keluar dari ruang praktek tuh udah bener-bener kayak pakai topeng, hidupnya normal lagi. Ketawa, ceria, produktif. Tapi ketika di ruang praktek nangis abis 1 box tisu. Wah. Tuh kayak bilang, ya dok cuma di sini saya bisa cerita. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Cuman dia membawa si depresi itu, jadi kebayangkan baggage dia sebesar apa. Nah cuman ya itu tadi stigma bahwa orang yang rajin tersenyum, yang oke-oke aja itu adalah orang yang baik-baik aja. Ya itu akhirnya menghambat orang jadi mau berobat. Gimana kita tahu teman kita kayak gitu? Ada pertandanya nggak? Kita punya teman yang sebenarnya butuh bantuan, tapi karena dia selalu ceria di depan kita malah biasa aja gitu. Sampai akhirnya, ternyata dia perlu dibantu deh ternyata gitu. Sebenarnya sih kalau dia nggak mau cerita juga nggak usah dipaksa. Oh nggak usah dipaksa ya? Nggak usah, cuman kita bilang, ini kalau ada yang nggak baik-baik aja konsul aja. Bikin aja secara random. Apa tuh maksudnya? Ya secara kalau lagi ngobrol gitu. Kalau mau curhat kayaknya mendingan jangan curhat ke gua, nggak ngerti. Lu curhatnya ke profesional. Itu salah satu cara merujuk yang sopan lah ya gitu. Jangan bilang lu kok pikirannya kayak gini sih.